Belajar dari mie instan Rp100.000. Ini dia penampakannya. Haidilao Self Heating Hotpot si mie instan Rp100.000. Di balik packagingnya yang catchy, kita disuguhin caranya bikin mie Haidilao. Oke, langsung aja kita mulai satu persatu. Kita ambil semua bahan-bahan yang ada di dalamnya. Oke, pertama-tama kita buka toppingnya dulu. Ternyata topping lagi nih yang kita buka. Wow, lengkap banget nih toppingnya. Terus ada mie-nya. Lalu kita tuangin sausnya nih. Oh, ternyata di dalam sausnya ada kayak daging gitu. Terus setelah semuanya dibuka, kita langsung tuangin air putih yang udah matang ya pastinya. Terus ada kayak ini semacam putih-putih nih, nggak tahu, masukin aja lah. Oke, kemudian taruh di atasnya campuran mie tadi dah. Oh my god, kok bisa berasap gini ya? Jadi Haidilao nih sistemnya kayak tungku gitu ya tempatnya ya. Mie-nya bisa matang sendiri. Sekarang makanannya udah jadi nih. Ya sih kayak mie bihun sih, cuma toppingnya men bikin ngiler deh. Oke, sebelum kita lanjut, tonton dulu dong 2 posting kita sebelumnya. Raja Kuliner dan Kunci Sukses Bisnis Kuliner 207 triliun. Pernah nggak bingung? Ada kopi harga 5.000, ada juga yang 50.000. Ada mie instan harga Rp3.000, tapi kok juga ada yang harganya 100.000. Kebanyakan orang kalau ditanya akan jawab, itu gara-gara merek. Bener juga sih, tapi kenapa kok merek itu bisa sekuat itu efeknya? Banyak orang yang nggak ingat kalau merek itu bisa jadi kuat dan dihargai karena produknya terbukti berkualitas secara konsisten. Kita melihat kemarin kesuksesan Changyong dengan Haidilao-nya, membawa bisnis dari depot seluas 10 meter persegi menjadi 768 gerai di seluruh dunia. Pertanyaannya, kalau kita ini UMKM modal terbatas baru mulai, apa yang kita bisa praktekkan secara langsung? Jawabannya simple, tapi mungkin nggak akan bikin kamu happy, karena sedikit merepotkan. Nah, temukan dulu yang pertama tuh rumus dasar untuk menjadikan semua produk yang layak jual. Prosesnya, yang pertama, ide pengembangan produk. Di sini kita tentukan kisi-kisi apa yang kita ingin kita capai. Misalnya kita punya ide bikin sambal. Mau sambal bawang, sambal korek, atau sambal terasi. Atau bahkan sambal yang ada suwir dagingnya atau ikannya. Nah, ini jadi sebuah ide kita. Yang kedua itu prototyping dan testing. Nah, ini yang merepotkan, karena kita kudu coba terus dan secara berulang untuk membuat produk dari ide kita tadi. Setiap kali kita berhasil, kita coba minta masukan dari pasar, dan lalu kembali mencoba sampai kita bisa menghasilkan produk yang cukup baik untuk kita produksi secara massal. Harus diingat, semua proses ini harus dicatat dengan baik, supaya kita bisa mengulangi proses yang sama di kemudian hari. Misal, kamu bikin sambal 1 resep, bisa jadi 1 kilogram. Ya nanti kalau mau diulang, kita kan bisa tambahin bahannya 10 kali lipat, waktu mau bikin 10 kilo kan. Nah, tapi kita juga harus ingat bahwa ada kemungkinan nanti kita perlu akan sedikit merubah proses waktu kita produksi barang yang sama dalam jumlah yang lebih banyak. Sekali lagi, semuanya harus kita catat dengan rapi dan pastikan kamu bisa mengulang lagi proses yang sama. Coba seteliti mungkin. Jumlah air berapa liter sih? Direbus sampai suhu berapa sih? Dan seterusnya. Coba perhatikan detil-detil yang biasa kamu lewatkan. Jangan bilang, oh airnya secukupnya. Itu nggak ada gunanya. Oke? Setelah resep dasar sudah diamankan, baru kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu produksi. Setelah kita produksi barang, tentunya seiring dengan produksi ini, kita juga harus memikirkan strategi marketing, branding, penjualan, dan distribusi. Masalahnya banyak sekali UMKM yang terburu-buru terjun ke dalam proses ini. Cari followers banyak-banyaknya di Instagram, bikin packaging cantik, promosi gila-gilaan. Lah masalahnya ketenaran itu bisa jadi bumerang kalau sampai produk kita tuh mengecewakan. Jangan kebelet jadi terkenal, mendahulukan branding sementara produkmu keteteran. Pola seperti ini akan jadi blunder, karena brandingmu juga nggak akan jadi baik kalau produkmu itu jelek. Saat kita tenar, produk amburadul bakal ajur kalau bahasa Jawanya. Jadi, coba jadi lebih sabar ya. Nah, Changyong melakukan semuanya itu tadi dengan teliti dan sabar. Setelah produknya jadi, dia mulai berpikir, dengan produk yang sama ini aku bisa bikin apa lagi ya? Nah, Chang bikin bumbu instan dijual di supermarket, kemudian pelayanan catering, kemudian mie instan yang unik tadi. Nah, misal kamu bisnis sambal sekarang. Kamu siapkan produk turunan sambalmu. Mungkin nggak sih bikin nasi campur dengan produk sambalmu tadi? Atau mie ayam dengan produk sambalmu? Atau barang apa lagi yang bisa kamu buat? Ataukah kamu bikin makanan semacam kayak burrito? Ada nasinya, ada daging suwirnya, lalu ada juga sambalnya, lalu kamu bungkus dengan bungkus lumpia. Itu kan jadi sesuatu yang unik kan? Intinya, pikirkan. Jadikan sebuah ide, bikin prototipe, testing sampai ketemu yang baik, berulang kali baru kamu produksi. Ini persis yang dilakukan oleh Changyong.
Dia mantapkan dulu resep bumbu, produksi massal bumbunya dengan konsisten, baru dia bikin produk lain dari bumbu tersebut. Salah satunya ya mie instan Rp100.000 tadi. Tahu nggak sih, semestinya ya, kenapa Chang bisa berhasil? Karena dia tetap ngotot jadi tekun, detail, dan teliti. Di saat kebanyakan orang tuh enggan nggak tahan diberi sistem, dan nggak suka dituturi, nggak suka menjalankan SOP, nggak suka diatur. Jadi mulailah pikirlah inovatif, mulailah punya pola pikir yang inovatif. Jangan malas belajar. Belajar apa? Ya belajar apapun yang bisa membuat kamu memiliki sebuah produk yang berkualitas, yang dapat memberikan pelanggan pengalaman yang unik dan menyenangkan. Selain itu, barang tadi juga dapat dijual secara masif dan menguntungkan. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak bidang ilmu yang dapat kamu gabungkan dalam menciptakan produkmu, semakin unik produk yang kamu punya. Mie tadi, gabungan dari ilmu apa aja? Selain ilmu masak, ada juga ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada ilmu desain packaging. Jadi bukan hanya satu barang saja, dan itu yang membuat barang itu menjadi unik. So, mulai belajar, mulai mengulik, jangan malas-malas, nanti share ya hasilnya. Selamat merajut asa.